Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, beserta keluarga di rumah. Amin. Baik, untuk hari ini masih bertemu dengan Budia. Kita akan belajar PJOK, dan untuk pekan ini kita teori ya, yaitu tentang aktivitas senam. Yang akan kita pelajari adalah senam lantai, dan kalian dapat membuka buku kalian bab 6 ya, tentang materi senam lantai ini. Kalian simak video Budia sambil kalian juga garis bawahi atau baca buku paket kalian. Oke. Nah, yang akan Budia bahas di video ini adalah yang pertama, pengertian senam lantai. Yang kedua, gerak dominan aktivitas senam. Yang ketiga, aktivitas rangkaian gerak dominan guling depan atau disebut forward roll. Aktivitas rangkaian gerak dominan guling belakang, back roll, dan aktivitas rangkaian gerak dominan guling lenting atau disebut dengan neck spring, serta kombinasi 3 rangkaian senam. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian senam lantai. Apa sih yang dimaksud dengan senam lantai itu? Ada di buku paket kalian ya. Dan kalau misalkan kita ringkas, senam lantai itu adalah sebuah cabang olahraga yang dilakukan di atas permukaan lantai dan beralaskan sebuah matras. Jadi senam lantai itu harus dilakukan di permukaan lantai, dan itu membutuhkan alat pelindung yang berupa matras. Jadi kalau kalian pernah praktekkan di olahraga sebelumnya, kalian pernah melakukan senam ini. Nah, senam yang menggunakan matras itu biasanya disebut dengan senam lantai. Lalu, gerakan dominan aktivitas senam. Nah, gerakan dominan ini adalah gerak dasar yang digunakan seseorang untuk melakukan rangkaian aktivitas atau gerak. Ya, gerak dominan tuh maksudnya gerak yang paling sering digunakan tuh apa gitu ya. Dan ini ada macam teknik gerakan dominannya. Yang pertama ada gerakan bertumpu. Nah, gerakan bertumpu ini maksudnya adalah berpijak ya, atau berjejak pada kaki, tangan, dan sebagainya. Dan dalam gerakan bertumpu ini tidak hanya kaki, namun bisa menggunakan tangan juga. Ada juga bisa menggunakan bahu, kepala, ujung kaki, dan sebagainya, tergantung gerakan senam apa nih yang dilakukan ya. Ya, yang kedua ada teknik gerak menggantung. Ini maksudnya adalah mengaitkan pada sesuatu yang tinggi sehingga tidak menjejak tanah atau lantai. Jadi intinya kalian tuh butuh alat ya, agar olahraga itu atau aktivitas tersebut tidak menginjak lantai gitu. Nah, ini disebut dengan gerakan menggantung. Lalu ada yang disebut dengan gerakan berpindah. Maksudnya adalah gerakan beralih tempat dari posisi, baik hanya sekali maupun berkali-kali ya. Dan gerakan berpindah ini contohnya bisa berupa melompat, meloncat, melangkah, menggelinding, atau berputar ya. Intinya berpindah posisi dari posisi awal hingga posisi akhir itu berpindah. Selanjutnya ada teknik gerakan sikap keseimbangan. Maksudnya adalah agar gerakannya tuh seimbang, sama berat, sebanding, sama tinggi ya. Jika berdiri dengan satu kaki dan berjinjit, tubuh akan miring ke kiri dan kanan ya. Jadi usahakan kalau misalkan kita sudah melakukan akhir gerakan, bagaimana kita tidak gerak-gerak gitu ke kanan atau ke kiri. Jadi kalian tuh harus seimbang. Nah ini disebut dengan sikap keseimbangan ya. Ya, selanjutnya adalah aktivitas rangkaian gerak dominan guling depan atau yang disebut dengan forward roll ya. Forward roll ini ada tekniknya. Yang pertama bertumpu ya, seperti ini contoh gambarnya.
Ya, kalian bisa lihat tadi kan seperti yang Budia jelaskan di slide sebelumnya, bertumpu itu kalian berpijak nih pada anggota tubuh apa, misalkan kan bisa tangan, bisa kaki, bisa bahu, kepala. Nah, seperti yang ada di gambar ini kalian bisa lihat ya. Nah, kira-kira pada gerakan ini bertumpunya dengan apa? Ya, ini bertumpunya dengan kaki dan tangan. Nah, karena dia disebut dengan guling depan, forward roll, jadi dia arah mau menggulingkan badannya itu ke arah depan seperti ini ya. Ini disebut dengan teknik bertumpunya nih. Dia bertumpu pada kaki dan tangan. Kemudian melakukan gerakan berguling atau putaran seperti ini. Nah, setelah bertumpu pada kaki dan tangan, kemudian melakukan berguling. Artinya ini disebut dengan posisi berpindah tadi, gitu ya. Yang tadinya posisinya seperti ini, jadi pindah posisi jadi tiduran seperti ini. Lalu ada yang disebut dengan teknik sikap keseimbangan dalam forward roll ini seperti ini. Nah, jadi berpindah posisi kan, yang tadinya dia berputar jadi berdiri. Nah, berdiri ini disebut dengan sikap keseimbangan ya. Jika misalkan tidak seimbang atau oleng gerakannya ketika kalian berdiri, jatuh ke kiri ataupun ke kanan, berarti ada yang salah dengan teknik yang dilakukan sebelumnya. Nah, jadi dari bertumpu sampai sikap keseimbangan harus benar-benar tekniknya diperhatikan ya. Ini yang disebut dengan gerakan dominan guling depan atau forward roll. Nah, ada forward roll, ada juga yang disebut dengan back roll. Tadi kalau forward roll itu berarti gerakannya ke arah depan. Kalau back roll berarti sebaliknya, yaitu ke arah belakang. Seperti ini ya. Contohnya, kalau bertumpu gerakannya seperti ini. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, ini bertumpunya pada kaki ya. Sebenarnya ini posisi gambarnya tuh kaki, tapi bahu kita itu menempel pada kaki ya. Kalian pernah melakukan gerakan ini sebelumnya ya. Ini namanya back roll ya, dan ini memang agak sulit olahraganya. Oke, ini bertumpu pada kaki ya, dan ini membutuhkan tekanan supaya dia bisa bergerak atau berpindah, berguling, berputar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini dia juga melakukan gerakan berpindah agar dia dapat berguling dengan sempurna sehingga dia bisa seimbang ya. Nah, ini sikap keseimbangan. Jadi ketika dia berguling ke arah belakang, seimbangnya ya ke arah belakang juga gitu ya. Agar tidak gerak ke kanan dan ke kiri, berarti kalian butuh gerakan atau tekniknya yang benar. Nah, ada forward roll, ada back roll, ada juga disebut dengan gerakan dominan guling lenting atau yang disebut dengan neck spring. Nah, guling lenting itu apa sih? Yaitu perpaduan gerak berguling dan melenting ya. Seperti ini contohnya. Namun, aktivitas rangkaian gerak dominan guling lenting ini ya bisa dilakukan dengan cara perorangan. Nah, maksudnya perorangan gimana? Yaitu aktivitas pembelajaran guling lenting ini perorangan dilakukan di lantai dasar. Nah, seperti ini ya. Ini yang disebut dengan neck spring atau guling lenting. Kalian bisa lihat di sini dia berguling ya. Dia kan posisi awal kan tiduran, lalu dia mencoba memutarkan punggung serta kakinya. Ini maksudnya dia menggulingkan gitu ya. Lalu hingga dia itu posisinya berubah menjadi melenting. Nah, ini disebut dengan melenting. Dia tidak sampai ke belakang gitu. Nah, di sini juga butuh gerakan keseimbangan agar bisa melenting gitu, biar tidak berguling atau berpindah posisi. Nah, ini juga disebut gerakan melenting juga ya. Ini tumpuannya ada pada tangan dan kaki. Seperti ini contoh dari guling lenting atau neck spring. Ya. Lalu aktivitas ini juga bisa dilakukan perorangan juga ya. Maksudnya adalah dari
tadi kan di lantai dasar, kemudian ini dilakukan dari tempat tinggi yang ke tempat tinggi ke rendah gitu ya. Seperti ini. Seperti handstand ya. Jadi awalnya tuh melakukan gerakan berputar ya hingga dia melenting, hingga dia posisi akhirnya tuh berdiri dan ada apa? Bisa menjadi seimbang. Nah, ini gerakan perorangan yang dilakukan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau tadi kan dilakukan di lantai dasar. Ya, selanjutnya dilakukan dengan teman ya. Maksudnya dengan teman adalah guling lenting ini menggunakan gulungan matras. Jadi maksudnya dengan teman tuh kalian melakukan gerakan ini butuh bantuan teman. Harus ada yang dipegang gitu ya. Nah, dan juga gerakan dengan teman ini bisa dilakukan ya tidak menggunakan matras. Ada yang menggunakan matras, ada juga yang tidak menggunakan matras. Nah, ini adalah contohnya. Seperti ini gerakannya ya. Nah, kalau yang tidak menggunakan matras ya, sama saja dipegang sama temannya tadi. Dan ini ada tekniknya juga. Yang pertama bertumpu, cara berpindah, dan sikap keseimbangan. Nah, seperti ini ya. Dia bertumpu dulu, tumpuannya di sini kalian lihat ada pada tangan dan punggungnya, hingga dia berpindah dari berputar seperti ini sampai dia berpindah berdiri seperti ini. Nah, lalu posisi terakhir itu adalah yang disebut dengan sikap keseimbangan. Nah, ada yang namanya kombinasi 3 rangkaian gerakan senam. Maksudnya kombinasi ini adalah perpaduan, gabungan gitu ya. Gabungan antara 3 gerakan tadi. Gerakan forward roll, back roll, dan juga neck spring atau guling lenting tadi. Bagaimana sih gerakan jika dikombinasikan? Nah, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di sini dia melakukan forward roll ketika sudah seimbang di posisi akhirnya, kemudian dia melakukan back roll gitu ya. Dia sudah melakukan back roll lalu dia melakukan guling lenting. Jadi olahraga ini membutuhkan benar-benar teknik yang baik dan benar. Jika salah akan fatal ya. Dan ini tidak boleh dilakukan sendiri, harus dengan pendamping gitu ya. Maksudnya ada yang memandu. Karena ini jika salah gerakannya bisa mengakibatkan cedera ya. Namun manfaat dari aktivitas senam lantai ini juga banyak juga. Salah satunya bisa membuat tubuh kita seimbang atau tubuh kita tidak kaku sendinya dan bisa lentur ya. Nah, ini ya yang disebut dengan kombinasi 3 gerakan tadi. Ini digabung nih setelah pertama dia melakukan forward roll dulu. Kalau sudah selesai, sudah duduk seperti ini, kembali lagi nih dia melakukan back roll. Ya, ketika sudah back roll di posisi sudah seimbang, dia melakukan neck spring atau guling lenting tadi hingga posisinya berdiri seperti ini. Ya. Dan yang terakhir adalah tugas ya. Ini mudah sekali, ada 5 pertanyaan. Tulis soalnya beserta jawabannya di buku tulis PJOK kalian ya. Yang pertama apa itu senam lantai, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, sebutkan teknik gerak dominan dalam senam lantai. Nah, apa aja tuh tekniknya tadi ya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh aktivitas senam lantai. Kalian sebutkan 3 macam olahraga yang dijelaskan di materi ini ya. Yang keempat, apa itu aktivitas guling lenting? Ya, dan yang kelima, apa arti kombinasi 3 gerakan senam menurutmu? Jadi, yang kelima ini tadi kan barusan Budia bahas tuh. Nah, kalian artikan ya, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke. Tugas ini kalian salin di buku tulis, pertanyaan beserta jawabannya, dan tidak usah dikirim ke Budia ya.
Mudah-mudahan pekan depan kita bisa koreksi. Ya, selamat mengerjakan, tetap semangat. Jika belum paham, kalian boleh repeat atau ulangi video Debu Dia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.